Berita kasus korupsi di Indonesia sepertinya sudah biasa kita dengar setiap tahunnya. Dari pejabat daerah, pejabat instansi, sampai anggota DPR ikut terlibat dalam kasus korupsi. Sebenarnya apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Karena itu, perlu adanya undang-undang yang mengatur hukum pidana bagi para koruptor. Pada 24 September 2019, terjadi aksi demonstrasi oleh mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Demo ini terkait revisi UU KPK dan KUHP. Salah satu isu yang disorot pada perubahan rancangan undang-undang KUHP ini adalah soal korupsi. Lalu apa saja sebenarnya isi pasal-pasal KUHP khususnya tentang korupsi yang bermasalah dan memantik demo ribuan mahasiswa di berbagai kota di Indonesia? Kita ulik selengkapnya di video ini. Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif mengatakan bahwa hukuman untuk koruptor lebih ringan. Namun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Hamonangan Lauli membantah ancaman pidana terhadap pelaku korupsi yang diatur RUU KUHP lebih ringan dibanding UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor yang saat ini berlaku. Berdasarkan salinan RUU KUHP buku kedua pada 28 Agustus 2019 yang dikutip suatu media, pasal terkait tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 604 sampai 607. Saya akan membacakan pasal-pasal yang menuai kontroversi dalam rancangan undang-undang KUHP tentang korupsi. Yang pertama ada pasal 604 tentang orang yang memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal 605 tentang orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena adanya jabatan, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal 606 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun untuk setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negara maupun penyelenggara negara. Ayat 2, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji seperti yang dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun. Pasal 607 ayat 1, orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri maupun penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau kewenangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Ayat 2, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagai dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Presiden Joko Widodo meminta agar RKUHP dibahas lagi karena masih ada pasal-pasal yang ditolak oleh berbagai pihak. Bapak Jokowi juga meminta tidak disahkan oleh DPR pada periode 2014 hingga 2019, namun disahkan oleh Dewan periode selanjutnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pasal tentang korupsi ini menjadi kontroversial. Yang pertama, rapat dilakukan secara diam-diam. Pemerintah telah merampukan revisi RKUHP di Hotel Fairmont. Namun, pembahasan RKUHP antara DPR dan pemerintah dilakukan seolah-olah secara tertutup dan terkesan diam-diam, tidak melakukan rapat secara transparan. Yang kedua, pasal tentang korupsi seolah-olah meringankan hukuman tindak pidana korupsi. Terdapat revisi dalam RKUHP tentang pasal bagian korupsi disebutkan hukum pidana minimal 4 tahun dipangkas menjadi 2 tahun. Terdapat juga pemangkasan sanksi denda. Di samping itu juga terdapat undang-undang yang seolah-olah membatasi wewenang KPK. Dalam keterkaitan Pancasila pasal RKUHP tentang korupsi sesuai dengan sila kelima, yaitu tentang keadilan. Namun, dikarenakan dalam revisi terdapat pemangkasan hukum pidana kurungan, maka masyarakat menganggap pasal tersebut meringankan para tindak pidana korupsi. Melalui revisi
RUU KUHP ini seharusnya dapat menjadi momentum bagi negara Republik Indonesia untuk memberantas tindak pidana. Secara langsung, dengan disahnya RUU KUHP pasal 604 sampai 607 tentang korupsi seharusnya dapat meminimalisir tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Seharusnya RUU KUHP tentang korupsi ini dapat mempertegas pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, bukannya memangkas hukuman pidana dan sanksi denda. Maka dari itu, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai RUU KUHP tentang korupsi. Dan juga rapat yang dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah dilaksanakan dengan cara terbuka, bukannya dengan menutup-nutupinya.